Kalau dengar kata world record, kebanyakan dari kita langsung kebayangnya rekor lari tercepat, orang tertinggi di dunia, atau bangunan yang menjulang paling tinggi. Pokoknya rekor-rekor yang kelihatannya ekstrim dan langsung bikin orang takjub. Tapi sebenarnya, ada jenis rekor lain yang nggak kalah ekstrim, cuma prosesnya jauh lebih pelan. Rekor yang nggak pakai stopwatch, nggak kelihatan hasilnya dalam hitungan detik, tapi dirawat pelan-pelan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Rekor seperti ini datang dari dunia pertanian, dan banyak diantaranya tercatat secara resmi oleh lembaga seperti Guinness World Records. Salah satu kategori yang paling sering bikin orang melongo adalah buah-buahan berukuran raksasa. Nah, biasanya di titik ini orang langsung mikir, jangan-jangan kuncinya ada di pupuk tertentu, varietas khusus, atau teknik rahasia yang cuma segelintir orang tahu. Padahal kenyataannya, pembesaran buah ekstrim seperti ini nggak pernah ditentukan oleh satu faktor saja. Ini hasil dari proses panjang yang saling nyambung, mulai dari genetika tanamannya, kondisi tanah, ketersediaan air, sampai konsistensi perawatan dari awal sampai akhir. Menariknya lagi, kalau kita perhatiin lebih dekat, cara merawat buah-buahan raksasa ini secara teknis memang kelihatannya mirip, tapi cara tiap buah tumbuh besar itu beda-beda. Dan dari situlah ceritanya jadi seru. Kita mulai dari labu raksasa, buah yang hampir selalu jadi langganan rekor dunia. Labu ini sebenarnya bukan buah yang dikejar rasanya, tapi buah yang paling nurut sama manusia. Kulitnya tebal, struktur selnya fleksibel, dan toleransinya terhadap pembesaran sangat tinggi. Selama tanaman yang nggak stres dan suplai air serta nutrisinya stabil, labu bisa terus membesar tanpa cepat rusak. Makanya, banyak labu raksasa bentuknya aneh, kadang nggak simetris, dan rasanya cenderung hambar karena energi tanaman benar-benar diarahkan ke pembesaran ukuran, bukan ke pembentukan gula atau aroma. Labu raksasa ini jadi contoh nyata bahwa ukuran besar belum tentu soal kenikmatan rasa. Beda cerita dengan semangka. Semangka justru sering masih enak dimakan meskipun ukurannya jumbo. Lebih dari 90% isi semangkal itu air, jadi besar kecilnya buah ini sangat dipengaruhi oleh cara pengairannya. Pantes aja kalau habis makan semangka rasanya pengen bolak-balik ke kamar mandi. Karena secara alami, semangka memang bersifat diuretik ringan dan membantu tubuh membuang kelebihan cairan. Tapi justru karena kandungan airnya tinggi, semangka ini sensitif banget. Kelebihan air bisa bikin buahnya pecah, sementara kekurangan air bisa langsung bikin pertumbuhannya berhenti. Kalau keseimbangannya pas dan tanamannya nggak stres, gula tetap terbentuk dengan baik, sehingga semangka bisa besar tanpa kehilangan rasa manisnya. Lalu ada nangka, buah besar yang dari sananya memang dirancang untuk berukuran jumbo. Nangka adalah buah majemuk, gabungan ratusan bunga yang menyatu jadi satu buah besar. Jadi satu nangka besar itu bukan hasil satu bunga yang membesar, tapi hasil banyak bunga yang tumbuh bareng. Itu sebabnya nangka bisa sangat besar, tapi tetap padat isinya dan rasanya kuat. Bahkan di banyak daerah, nangka besar justru dianggap lebih menguntungkan karena satu buah bisa dimakan ramai-ramai atau diolah jadi berbagai macam makanan. Sampai di sini kita masih ngomongin buah yang besar karena dagingnya, tapi ceritanya berubah saat ketemu Coco de Mer. Buah yang satu ini unik karena rekor dunianya bukan datang dari daging buah, tapi dari bijinya. Coco de Mer tidak dibesarkan manusia, tidak dipacu ukurannya, dan tidak diperlombakan. Ukurannya ekstrim karena hasil evolusi alami di lingkungan pulau yang miskin nutrisi. Bijinya tumbuh sangat besar karena harus menyimpan cadangan energi yang cukup untuk menopang kecambah dalam waktu lama sebelum bisa hidup mandiri. Itulah sebabnya Coco de Mer tercatat sebagai biji terbesar di dunia dan tidak dikonsumsi sebagai makanan, melainkan dilindungi sebagai kekayaan alam dan objek konservasi. Terakhir kita masuk ke durian raksasa. Ukuran besar pada durian hampir nggak pernah datang dari pohon muda. Durian jumbo biasanya berasal dari pohon tua dengan sistem akar yang dalam dan tanah yang sudah stabil bertahun-tahun. Menariknya, petani durian berpengalaman justru nggak memaksa pohonnya berbuah terus-menerus. Kalau pohonnya kelihatan capek, ya diistirahatkan dulu. Hasilnya, saat berbuah, durian bisa tumbuh sangat besar dengan daging tebal dan biji relatif kecil. Tapi konsekuensinya aroma durian besar biasanya juga lebih kuat dan lebih nendang, karena senyawa aromanya lebih terkonsentrasi. Dari labu, semangka, nangka,
Kokodemer sampai durian, akhirnya kelihatan jelas bahwa perlakuannya boleh mirip, tapi cara tiap buah tumbuh besar nggak pernah sama. Ada yang besar karena volume selnya gampang membesar, ada yang besar karena kandungan airnya, ada yang besar karena struktur alaminya, dan ada juga yang besar karena usia serta kematangan tanamannya. Itulah kenapa buah raksasa bukan cuma soal teknik bertani, tapi soal memahami sifat alami tiap tanaman dan bekerja selaras dengannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu disuruh milih, kamu penasaran mau cobain yang mana nih? Hehe, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, biar kita bisa terus bahas cerita-cerita seru dari dunia pertanian. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.